kembali di Realita TV di program Sarinya Berita Sarita. Masih membahas kasus Kesi Bank Bali Joko Chandra yang kembali mencuat akhir-akhir ini karena ternyata dengan begitu leluasanya ya memperolok begitu ya istilahnya. Tapi saya akan ke Kak Syaganda dulu deh ini. Kak Syaganda, ini katanya Indonesia ini negara hukum. Hukum adalah panglima tertinggi. Nah, ini apa jadinya kalau istilah Kak Syaganda tadi hukumnya sudah jadi bangke? Aduh, ngomongnya sampai gak enak bangke. Ya, memang maksud saya kan gini, ini hukum ini kan memang harus jadi panglima tertinggi. Ya, jadi rakyat itu kan sebenarnya harus merasa keadilan hukum itu milik semua warga negara sama, tidak mengenal orang yang kaya, orang yang berkuasa dan lain-lain. Kita selalu sering dipertontonkan oleh kejadian-kejadian di mana nenek-nenek ngambil hasil produksi di pertanian, nyuri beberapa sawit atau nyuri beberapa hasil kebun langsung ditangkap di penjara. Ya, orang-orang kecil kayak yang dituduh teroris ditembak mati kemudian diumumkan dia teroris. Padahal menurut saya di dunia ini pada masa COVID-19 teroris itu cuma ada di 2 tempat yang jadikan isu. Yang satu Hong Kong karena mereka itu melawan RRC, yang kedua cuma di Indonesia. Di seluruh dunia teroris itu lagi tiarap karena nggak ada kafe yang buka, nggak ada pesawat terbang yang jalan karena COVID ini semuanya berhenti. Jadi harusnya teroris juga berhenti, tapi di Indonesia teroris masih ada dan kemudian ditembak mati. Nah, kalau kita bicara misalkan equal before the law, itu harusnya dibuktikan di pengadilan. Dan Jokowi harus sadar di saat dia masih berkesempatan jadi Presiden Republik Indonesia seperti saat ini, ya janganlah mentang-mentang ya saya sama Jokowi lebih senior saya dalam pengertian berkorban untuk rakyat ini ya. Saya mulai aktivis 30 tahun lalu. Jadi waktu itu Jokowi masih main Metallica dan lain-lain. Jadi ketika dia dikasih kesempatan sekarang, ya dia tunaikan aja janji-janji politik dia untuk menjadikan hukum itu menjadi panglima tertinggi bagi bangsa Indonesia. Kalau ada kasus seperti Joko Chandra ini yang sudah membuat hukum jadi bangke, Jokowi bangkitlah, ya lakukan extraordinary yang seperti dia bilang. Jangan biasa-biasa aja. Jokowi suka maki-maki menterinya, tidak extraordinary, hanya biasa-biasa saja ya. Nah, sekarang saya sebagai rakyat minta Jokowi extraordinary dan luar biasa. Bagaimana dalam kasus Joko Chandra langsung pulihkan kepercayaan rakyat bahwa hukum adalah panglima tertinggi. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya tadi seperti kata Bung Neta, 5 jenderal itu setidaknya dipecat. Kalau mau diusut lebih lanjut, Kapolrinya dan Kabareskrim. Kemudian Menkumham itu harus diberikan sanksi. Nggak boleh orang ngeles 20 tahun. Enggak, dia harusnya mengecam, memecat. Ya, seperti di Jakarta misalkan Anies Baswedan langsung dia pecat lurahnya. Jadi itu sebenarnya sikap-sikap seperti itu kan menunjukkan respon. Kalau responnya pun masih ngeles, ya itu harusnya diberikan sanksi. Jadi harapan saya sebelum Indonesia ini hancur karena hukumnya hancur, itu Jokowi harus segera bertindak. Kalau bisa misalkan Jokowi yang pertama ini bagaimana Novel Baswedan diangkat jadi ketua KPK, gantikan Firly. Itu dulu, itu Jokowi bisa lakukan. Walaupun itu pakai DPR, Jokowi lakukan aja. Supaya nanti Novel memproses kasus kemungkinan adanya gratifikasi KKN atau korupsi yang diberikan Joko Chandra kepada seluruh penegak hukum dalam kasus ini. Dan supaya nanti KPK diserahkan untuk memburu koruptor 39 koruptor itu. Jadi itulah harapan saya supaya supremasi hukum bisa ditegakkan kembali. Saya pikir itu harapan saya, Mbak Sarita. Harapan yang mission impossible. Masa Novel Baswedan disuruh jadi ketua KPK? Nggak kebayang deh. Iya, bagaimana langsung tapi ya berharap lah. Serangannya seperti apa? Belum jadi ketua KPK aja udah buta satu mata. Ya, tapi saya ke Kak Neta juga ya. Sempat saya baca ya di beberapa media, Kak Neta ini menyarankan agar ada tim pencari fakta begitu. Itu apakah efektif juga? Ya, jadi sekarang kan kasusnya ditangani polisi. Dalam sejarah kepolisian kita lihat setiap kasus yang menyangkut polisi ditangani kepolisian itu tidak pernah beres, nggak pernah becus. Sehingga kita memunculkan teori tidak mungkin jeruk makan jeruk. Yang ada adalah saling melindungi, yang satu dikorbankan, yang lain dilindungi. Dan ketika berjalannya waktu,
eh, yang tadi dikorbankan itu akan dapat posisi bagus ketika orang lupa, ya. Nah, sebab itulah kita tidak punya keyakinan kalau polisi yang nangan ini. Nah, kalau memang presiden memang mau berniat baik membereskan polisi sebagai garda terdepan penegakan hukum, dalam kasus ini dia harus segera membentuk tim pencari fakta, direkrut misalnya kayak teman kita atau Bang Saganda atau siapapun, Neta deh. atau saya, Sampai Joko Chandra di mana aja, di nomor apartemennya aja tahu. iya. Nah, direkrut seperti itu, tentu di sana juga nanti ada polisi, biar independen, biar semua terungkap, biar tidak ada upaya melindungi. Sebenarnya untuk mengungkap ini gampang, bukti-bukti udah ada, tinggal diperiksain ya mereka-mereka yang ngeluarin surat. Kemudian CCTV di Bareskrim itu harus segera disita. Jangan sampai nanti Bareskrim bilang, wah CCTV kita mati kayak kelurahan kemarin. Masa ada kantor polisi CCTV-nya mati? Ya kan kalau mati CCTV-nya kan udah diserang teroris kan gitu. Jadi kalau CCTV-nya bisa disita nanti kelihatan dong ya Joko Chandra datang. Siapa yang ngawal? Jenderal siapa yang nemenin? Nggak mungkin dia datang sendiri. Pasti ada jenderal yang ngawal, minimal 1 atau 2. Nah, minimal ada yang menyambut. Jenderal siapa yang menyambut? Ya kan? Oh, ketahuan. Iya, jadi itu yang penting kalau memang ini serius mau diselidiki, ya itu tadi dibentuk tim pencari fakta, segera amankan CCTV, jangan sampai dihapus ya kan, baru kemudian diperiksa secara maraton semua mereka-mereka ini sehingga mereka akan ngomong siapa aja. Tapi setahu saya di kantor polisi nggak ada CCTV ya biasanya. Ada, justru orang polisi membuat CCTV di jalanan masa di kantornya nggak ada. Justru karena itu memang nggak ada, setahu saya. Seingat saya ada kasus waktu kerusuhan penjara atau apa itu dulu. Diminta CCTV-nya katanya nggak ada. Di Cebongan, ya, itu udah dirusak duluan, CCTV-nya udah rusak. Jadi kebetulan gedung Bareskrim ini gedung baru, mereka punya patroli cyber, secara teknologi mereka hebat. Tapi ketika menyangkut orang-orangnya, apakah mereka hebat? Jangan-jangan nanti mereka saking hebatnya rusak katanya kan semuanya. Jadi itu harapan kita presiden benar-benar serius menyelesaikan ini dengan membentuk tim pencari fakta. Nah, kalaupun tidak, DPR lah yang serius bentuk pansus Joko Chandra untuk membongkar semua ini. Tapi kan belum apa-apa DPR bilang kita tidak perlu membentuk pansus, kita serahkan kepada polisi. Itu sama aja omong kosong, nyerahkan jeruk ke jeruk. Ya kan? Karena DPR-nya jeruk juga. Jeruk juga. Jadi sebab itu melihat situasi semrawut seperti ini, di mana juga Jokowi slow-slow aja, kita nggak yakin ini akan terungkap. Ini sebulan juga orang lupa. Udah, gitu Jadi aja. kemana rakyat mesti berharap ini? Karena harapannya Kak Saganda tadi besar sekali. Presiden, Anda bilang slow, DPR jeruk, polisi jeruk, terus ke siapa dong kita? Kayaknya bangsa Indonesia, rakyat Indonesia tidak punya harapan lagi terhadap negeri ini. Jadi kita tunggu aja lah sampai selesai, mudah-mudahan selesai. Kalau misalnya ada kudeta ya lebih cepat lagi kan gitu. Iya, tapi saya iya, setahu saya ini bisa nggak sih bisa transparan itu, karena secara logika sini gampang, kalau mau ya tadi dibongkar aja CCTV, ketahuan semua kok siapa aja yang main gitu kan. Ini mungkin nggak? Iya, memang jadi ada menarik ya, Mbak. Jadi di Amerika itu ada istilah the blue wall of silence. Itu adalah tren di kepolisian Amerika. Ketika ada oknum kepolisian itu terlibat kejahatan, maka mereka beramai-ramai untuk menutupi kejahatan rekan sejawatnya. Yeah. Kita khawatir ini terjadi lagi dalam kasus ini. Untuk itu, saya rasa memang presiden harus yang mengambil tanggung jawab. Jadi kalau kita kalau memang aparatur negara kita, misalnya saya ambil contoh pada kasus Harun Masiku kemarin ya Mbak, gimana Yasona Lauli dengan Dirjen Imigrasi pada saat itu Pak Roni Sompi ya, sangat percaya diri, sangat gagah mengatakan bahwa Harun Masiku tidak berada di Indonesia. Investigasinya saya rasa lebih canggih investigasi media daripada investigasi negara hari ini. Tempo kemarin membuka CCTV di Bandara Soekarno-Hatta, ternyata yang bersangkutan sudah datang di Indonesia. Dan ini kan terjadi lagi di kasus Joko Chandra. Koruptor 546 miliar bisa dengan santai, bisa dengan mudah jalan di Indonesia, dan tiba-tiba semuanya sudah dikondisikan. Tadi seperti kata Pak Neta, beberapa CCTV bisa tiba-tiba mati, dan ini yang harus misalnya kalau dia terbukti datang ke Bareskrim, saya rasa bukan level Kabareskrim lagi, tapi Kapolri yang harus menjelaskan kepada publik terkait dengan hal ini, dan
memang masyarakat akan lebih baik jika melihat langsung diputar semua CCTV ke hadapan masyarakat. Karena kalau kita melihat dan membaca pemberitaan selama ini, Joko Chandra datang kelurahan itu ada pernyataan dari pegawai kelurahan, dia dikawal 4 orang yang badannya cukup besar, walaupun dia tidak menyebut bahwa itu langsung aparat ya, akan tetapi kan ada perlindungan yang selalu menemani Joko Chandra kemanapun. Sehingga kita khawatir ada lagi oknum jenderal selain dari orang-orang yang selama ini disebut di pemberitaan. Begitu, Pak. Tapi ini Joko Chandra seandainya lolos, kemudian Harun Masiku juga seperti ini. Jadi ini yang 39 ya tadi datanya? Iya, ada 39 koruptor dan kalau saya lihat total kerugian negara yang diakibatkan oleh 39 koruptor ini sekitar 53 triliun. 53? Itu 53 triliun. Misalnya kasus Samsul Nur Salim 4,58 triliun, kasus Senturi itu beberapa orang. Tapi BLBI sendiri udah ratusan triliun. Tapi ini maksudnya yang sudah masuk proses hukum ya, Mbak. Buronan itu kan sudah, entah dia itu kabur ketika menjadi tersangka, atau terdakwa, atau ketika menjadi terpidana. Total kerugian negaranya yang resmi dihitung oleh BPK 53 triliun. Kalau hal ini didiamkan saja dan tidak ada tindak lanjut, tidak ada punishment yang keras, kita tidak puas hanya dengan jenderal-jenderal ini dicopot dari jabatan, harusnya diberhentikan dari instansi kepolisian. Presiden harus ambil tanggung jawab. Kalau tidak, 37 dikurangi Joko Chandra dan Harun Masiku yang terbukti santai saja mereka masuk Indonesia, akan dengan mudah masuk ke wilayah hukum Indonesia. Beberapa waktu lalu juga kita sempat mendengar pemberitaan Edi Tansil, juga beberapa kali katanya sempat datang ke Indonesia. Koruptor yang tadi Mbak Rahma sebutkan 1,3 triliun ya. Itu saya masih kecil itu sudah. Ya, tahun 96 kalau saya tidak salah kasus Edi Tansil itu. Jadi ya inilah potret hukum kita, inilah potret penegakan hukum, dan ini janji politik Jokowi 2014, janji politik Jokowi 2019 yang memang hanya lip service semata, tidak pernah terbukti dia berpihak pada isu pemberantasan korupsi. Waduh, kalau benar kata analisa Kak Saganda tadi, 53 atau Kak Neto tadi ya, 53 triliun lumayan tuh jadi ATM ya. Bukan 11 triliun lagi tuh yang di kantong 53 triliun lah. Lumayan juga itu kalau bisa diuangkan ya. Dan masuk negara maksud saya, diuangkan dan masuk negara. Apalagi di era COVID saat ini, saya rasa masyarakat sangat butuh dana dan juga pemerintah sangat butuh dana-dana untuk salurkan kepada masyarakat 53 triliun itu. Ya, gitu. Ya tentunya kita tidak boleh, meskipun dari tadi bilang saya pesimis, tentunya kita tetap harus optimis ini ya. Ya. Optimisnya nggak yakin. Iya, optimis ya. Optimisnya agak maksa ya. Tapi ya bagaimana lagi ya gitu, karena akankah kita hanya melihat saja ya bagaimana para koruptor mentertawakan kita begitu ya. Dan kita rakyat Indonesia terutama masih banyak yang berada di garis kemiskinan hanya menyaksikanlah pertunjukan-pertunjukan itu ya. Sementara kelompok-kelompok yang lain dengan tertawa-tertawa begitu ya, menikmati hasil korupsinya. Tentunya ini kita harap ada yang mampu, presiden lah terutama harapannya, karena levelnya ini sudah tinggi ya, tidak bisa hanya... Ya, mungkin kita tidak bisa berharap pada Presiden Jokowi kalau melihat trennya ini. Mungkin presiden baru siapa nanti? Ada presiden baru, Kak Saganda dong nanti itu katanya. Ya, tetapi ya inilah apa yang harus ditelan ya oleh rakyat saat ini. Nggak ada daya upaya sebenarnya, kita hanya menelan pil pahit ini saja, menyaksikan pertunjukan ini saja. Kita lihat sampai di mana ini ya. Yang pasti Realita TV terus akan mengajak ya publik di Indonesia untuk terus berdiskusi ya, mengkritisi ini agar meskipun diam dan pesimis begitu ya, tapi tetap kritis ya. Suatu saat mungkin ada jalan keluar. Mudah-mudahan. Sikap kritis ditunjukkan Bang Saganda, ditunjukkan beliau, tunjukkan kita. Selalu kita mengasah sikap kritis kita. Ya, apalagi Kak Neta ini juga ya. Ini habis kasus begini nggak ada ancaman atau apa? Ya, insya Allah aman lah. Berkat doa Bu Sarita. Terima kasih nih ya Kak Neta, terima kasih. Terima kasih Kak Saganda. Bisa dilanjut olahraganya. Terima kasih teman-teman semua. Ya Bang. Assalamualaikum. Ayo, sampai ketemu. Ya, jangan lupa ya subscribe, komen. Saya Rahma Sarita. Sampai jumpa.